kalau misalnya disebut bahwa ini kan Jawa Timur ini melonjak, Bu, menjadi daerah epicentrum baru. Surabaya menjadi zona hitam. Mbak, tolong bicara Surabaya ya, Mbak. Oke, Surabaya. Kenapa, Bu? Tolong bicara Surabaya. Kan Surabaya ada di Jawa Timur. Enggak lah, memang bukan kewenangan saya. Bukan kewenangan saya ngomong Jawa Timur, Mbak. Oke, saya bilang kota Surabaya. Bu Risma, keberatan nggak kalau dibilang bahwa Surabaya ini bisa menjadi atau seperti Wuhan kedua? Terserah mau dibilang apa, mau dibilang Wuhan, mau dibilang apalah, saya nggak ngurus itu, Mbak. Wuhan dulu sebelum kena penyakit juga bagus. Jadi artinya saya tidak ngurusi Surabaya sebagai Wuhan atau sebagai zona hitam pekat atau gelap atau nggak kelihatan. Yang saya urusi pasien dan warga saya. Bagi saya keselamatan warga saya itu nomor 1. Jangankan kalau resiko tadi saya sampaikan, jangankan resikonya kena saya, itu saya terima. Bagi saya, warga saya dan pasien lah yang saya tangani. Mau dikatakan Surabaya kayak apa, monggo. Saya juga tidak pernah nyebut Surabaya seperti apa, saya tidak pernah. Tapi yang paling penting sekarang ini bagaimana saya menangani pasien dan warga saya supaya tidak ada korban. Iya, kalau kemudian saya terlambat nangani, kalau kemudian ada yang meninggal, dia menjadi anak yatim, kan berat saya. Saya mending konsentrasi di sini. Makanya saya sampaikan ini kenapa ya kok begini terus gitu. Kan jadi energi kami habis untuk melakukan ini. Padahal pasien-pasien ini kan butuh pertolongan sesegera mungkin. Setiap malam, Mbak, saya selesai jam berapapun. Makanya tadi kenapa Mbak Rosi, mohon maaf ini saya cerita kenapa saya nggak mau malam. Karena begitu selesai maghrib, kita selesai acara, saya langsung data pasien-pasien itu, langsung saya pelajari satu persatu, kemudian saya perintahkan ke camat, kepala dinas, mereka harus melakukan apa. Jadi saya pelototi sendiri tuh pasien. Ini tadi baru nyampaikan, ini data yang benar di mana. Karena kami pakai aplikasi, saya kumpulkan data, misalkan di jalan ini berapa. Besoknya kalau misalkan saya harus melakukan penutupan, kayak 3 hari yang lalu, ini ada yang terkena satu kampung. Saya ngomong malam ini harus ditutup kampung itu. Maka kemudian kita lakukan penutupan itu. Apa yang diperlukan? Bu, ini butuh makanan, oke. Saya bilang ini butuh apa lagi? Masker, oke. Seperti itu. Jadi malam itu saya harus clearkan supaya besok itu pagi itu mereka langsung bisa melangkah. Contohnya misalkan, kalau ada orang itu bekerja di suatu tempat, maka kita harus ke tempat pekerjaan itu supaya mereka lakukan rapid atau swab untuk pegawainya supaya mereka nggak nular. Setelah itu kalau sudah reaktif, kita harus cek keluarganya mereka. Jadi nggak berhenti di situ, keluarganya, kemudian mereka kemana. Bahkan kalau misalkan, Bu, kemarin kita mampir ke sini, oh kita cari di situ. Pelacakannya itu kita penting. Kumpulkan misalkan mampir. Iya, tracingnya itu harus penting.